kalau misalkan aku kerja tuh bukan berarti aku melupakan kamu gitu. Bukan berarti kalau aku kerja tuh aku nggak kangen dan lain-lain gitu. Dan terus aku bilang, aku suka loh sama kerjaan aku. Jadi kalau aku kerja tuh aku juga happy. Bisa ceritain nggak aktivitas di luar nyanyi sekarang lagi ngapain? Aktivitas di luar nyanyi sekarang, aku kan baru setahun terakhir nih punya beauty brand namanya Rain Beauty. Kita juga lagi aktif banget untuk ngeluarin produk-produk baru. Jadi aku lagi sibuk itu. Terus karena kemarin waktu abis konser tuh banyak project-project yang tertunda. Jadi insya Allah nanti banyak nih proyekan-proyekan kolaborasi dan lain-lain. Tapi yang masih belum bisa di-spill. Dan ya seperti inilah pekerjaan-pekerjaan lain. Mbak, ini bagi-baginya antara jadi brand ambassador, Iya. konser, buat itu seperti apa sih memanage? Memanage-nya aku sih lebih kayak breakdown lagi ya. Jadi kalau misalkan satu hari tuh ada 24 jam, terus berapa jamnya untuk tidur, nah sisanya tuh aku berpikir dalam jam dan menit gitu. Jadi kayak misalkan sehari tuh ada 3 kerjaan gitu, aku harus di sini-sini. Aku bener-bener kayak di sini 2 jam, terus aku punya waktu main sama anak 2 jam, sebelum aku harus di mana lagi 4 jam, terus kayak gitu loh. Jadi semuanya tuh terasa lebih manageable dibandingin kayak seharian nggak bisa, sedangkan seharian itu kan terdiri dari panjang banget kan waktunya gitu. Jadi aku lebih berusaha bagi-bagi hariku jadi lebih potongan-potongan yang lebih kecil gitu sih. Kayaknya kan sibuk banget nih sekarang. Lumayan. Gimana sih caranya biar tetap stamina tuh tetap sehat gitu, tetap bugar gitu, menjaga kesehatannya? Olahraganya mungkin? Iya benar, jadi karena kemarin persiapan konser juga olahraganya lumayan intens, jadi aku ngerasa banget energi level tuh naik gitu loh. Terutama pas abis punya anak tuh kayaknya capek, terus kayak di luar kerja, nyampe rumah kerja lagi gitu. Kayak kapan sih ada waktu buat diri sendiri gitu. Jadi menurutku salah satunya olahraga tuh ngebantu banget naikin energi setiap hari. Terus makan yang benar, terus habis gitu ya itu sih, me time tuh benar-benar harus diprioritaskan gitu. Mau itu ya kayak aku selalu nonton drakor kayak, atau enggak kayak baca buku, atau even kayak hal-hal kecil kayak skincarean, atau bener-bener apa ya, me time kayak gitu tuh menurutku penting banget sih. Olahraganya apa kak? Biasanya olahraga apa kak? Olahraganya aku paling suka weightlifting atau kayak weight training gitu, karena aku nggak tahu kenapa ya, kayaknya kalau weight tuh nggak PR gitu. Kayak misalkan ke gym kadang-kadang kan suka malas. Nah tapi kalau misalkan aku ngerasanya tuh kalau aku udah suka, itulah kalau misalkan aku ke gym nggak ngerasa malas, itu berarti aku udah suka olahraganya. Sama pilates, karena aku orangnya cukup kaku, jadi aku emang butuh yang nge-stretch gitu. Terus sama ya paling badminton atau enggak squash gitu. Kan Kalau badminton keren. kalau buat anak kan waktu khusus sih, misalnya weekend harus ke playground atau Ya. Nah, jadi aku biasanya gantian sama suamiku karena dia kan sehari-harinya kerja. Sekarang dia kerja kantoran gitu. Bukan kerja kantoran sih, cuma jam kantor. Terus kalau weekend libur pasti. Nah, kalau aku kebalikan kan, karena aku nyanyi, jadi biasanya weekend justru ada di luar kota atau enggak ada event gitu. Jadi ya udah, kalau misalkan anak-anak kalau misalkan anak ke playground atau main-main tuh biasanya dia sama aku weekdays, dan enak juga karena lebih sepi kan. Nah kalau misalkan weekend ya udah, itu me time-nya Zelina sama bapak gitu, karena aku pasti biasanya ada kerjaan ataupun nggak bisa full seharian lah gitu, jarang bisa full seharian gitu. Tapi ya biasanya sih generally akan seperti itu gitu. Cuma kalau misalkan sehari-hari sendiri, menurutku yang paling penting tuh waktu baru bangun tidur, kayak persiapan sekolah dan lain-lain itu penting. Sama waktu sebelum tidur, aku setiap hari kalau aku lagi ada di rumah pasti selalu bacain dongeng sebelum tidur gitu. jadi kayak ya bener. kita keluar bareng bertiga itu jarang ya, karena liburnya tadi beda-beda. Jarang untuk lama gitu, tapi kita selalu nyempetin kayak 2 jam ke sini. Misalkan kita ketemu bareng untuk dinner, atau kita samperin bapak untuk lunch kayak gitu, masih harus sering diusahain gitu. Cuma untuk yang kayak lama kayak gitu-gitu memang nggak terlalu sering. Cuma begitu kita punya waktu, biasanya kita suka staycation atau nggak kita pergi keluar kota for the weekend kayak gitu-gitu.
selalu diusahain sih. Kayaknya tapi bener kamu mandi cuma Bener lagi. Emang itu, tapi masa itu nggak cuma aku doang kan? Ya kan? Pasti orang tuh mikirnya kalau misalkan pengen show tuh harus lama gitu mandinya, tapi mandi kan sesuatu yang kita lakukan sehari 2 kali juga ya. Kalau misalkan setiap mandi tuh lama juga nggak ada waktunya nggak sih? Kayak aku sih mikir kayak daripada mandi lama-lama mendingan gitu, mendingan gini, mendingan apa-apa gitu. Saya hal-hal lain gitu. Cuma mandi tuh menurutku ya itu sih, kalau misalkan aku lagi yang mandi pampering gitu bisa lama, yang kayak mulai dari hair mask, terus habis itu luluran, shaving, terus pakai apa segala macam masker, itu bisa lama gitu. Cuma kalau misalkan yang sehari-hari, karena tadi aku bilang mandi cepet sekaligus keramas, karena aku emang keramasnya setiap hari ya, jadi kayak nggak yang sampai rambutnya kotor banget lah, kecuali emang abis dari event yang rambutnya tuh banyak banget hairspray kayak gitu, oke pasti lebih lama. Cuma rata-rata memang aku mandi biasanya kayak 1 laguan gitu udah ketemu anduk. Kalau yang Itu berapa lama kayak sih gitu, kak biasanya kalau mandi durasi? 5 menitan nyampe. kalau 5 menit. Pamperingan itu seminggu pasti dijadwalin kayak gitu, harus ada 1 hari untuk relax kayak gitu, atau belum tentu. Aku sih lebih, jadi dari produk-produk aku udah pilih yang emang spa-like atau enggak kayak emang pampering gitu, kayak produk-produk yang bagus, yang wangi, terus yang secara sensorialnya tuh emang apa ya, emang bisa membawa spa ke rumah gitu. Jadi dari produknya sendiri aku udah pilih yang seperti itu, sehingga aku nggak terlalu butuh banyak waktu untuk pengaplikasiannya gitu. Jadi tapi seminggu harus nggak juga sih, tapi kayak kalau lagi mood aja, aduh lagi capek nih, aduh lagi pengen apa ya, lagi pengen ngerasa pampered nih gitu, itu biasanya ya udah aku lakuin gitu. Pernah ngerasa stres gak sih Kak? Terus cara ngendaliinnya gimana nih versi kakak sendiri? Stres pastilah ya, sering malah, bukan pernah. Tapi cara ngendaliinnya gimana ya? Manage-nya. Gimana ya? Beda-beda sih, setiap jenis stres tuh pasti cara apa manage-nya beda gitu. Cuma yang pasti kita harus bisa sharing. Karena itu menurutku salah satu kekurangan aku tuh, aku emang orangnya mendem, terus kayak ngerasa semua tuh pasti bisa dikerjain sendiri, nggak mau ngerepotin orang gitu. Tapi sekarang pelan-pelan aku belajar untuk sharing, kayak ternyata kalau kadang-kadang masalah kita yang kita ngerasanya gede banget, kalau kita omongin tuh ternyata nggak separah di pikiran kita ya gitu. Jadi setelah kita sharing sama teman, sama keluarga, sama teman-teman kerja kita bakalan merasa lebih ringan dan lebih manageable lah gitu. Terus sama itu sih, aku nggak pernah capek untuk ngomong ini tuh, me time tuh penting banget gitu. Karena kadang-kadang stres tuh kayak cuma overwhelm gitu. Jadi kita kayak kebanyakan kerja, kebanyakan mikirin ini itu, nggak pernah mikirin diri kita sendiri, sehingga kita ngerasa apa ya, kayak pengen meledak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya waktu buat diri kita sendiri, ada waktu buat mikir kayak gitu tuh, menurutku semua tuh jadi lebih manageable gitu. Kan sama-sama sibuk waktunya, sibuk, sibuk. Udah ada planning untuk nambah momongan nggak sih? Tidak, dan bukan urusan Anda. Tadi apa sih yang bikin Kak Raisa stres? Sebenarnya rata-rata sama ya, ngurusin keluarga, terus ekspektasi dari society, kita merasa guilty, kurang ini, aduh kerja terus nih, kurang waktu di rumah, ntar begitu di rumah, aduh stres nih di rumah terus, kerjaan pasti banyak yang numpuk, kayak gitu-gitu. Itu udah biasa lah, aku rasa semua cewek pasti ngerasain hal yang sama gitu. Terus apa ya, ya gitu sih sebenarnya sih, ekspektasi kita versus ekspektasi orang gitu ya yang bikin susah gitu. Karena kan seperti yang tadi dibahas gitu, kalau di kantor atau di tempat kerja kita seolah-olah nggak ada keluarga nih di rumah, harus benar profesional gitu. Sedangkan kalau di rumah tuh harus benar-benar ada di rumah, seolah-olah nggak ada kerjaan gitu. Jangan. Nah, fokus ya. Itu sih susah untuk ngebalance itu dua-duanya, dan kadang-kadang ekspektasi kita sendiri terhadap diri kita sendiri yang wah harus ini semua aspek tuh harus sempurna gitu, itu yang bikin susah. Oke. Tapi sebagai ibu yang bekerja, support Zalina sendiri seperti apa sih Kak? Aku sih sekarang seneng soalnya dia udah bisa diajak ngobrol kan, udah 4 tahun gitu. Jadi aku udah lumayan bisa nih masukin ke dia kayak, kalau misalkan aku kerja tuh bukan berarti aku melupakan kamu gitu.
bukan berarti kalau aku kerja tuh aku nggak kangen dan lain-lain gitu. Dan terus aku bilang, aku suka loh sama kerjaan aku. Jadi kalau aku kerja tuh aku juga happy. Terus nyampe ke rumah, pengen main, pengen apa gitu. Karena aku kangen gitu. Jadi dia nggak ngasosiasiin kerja tuh suatu hal yang negatif gitu. Karena mungkin kalau aku kerja kan itu pengalaman negatif buat dia kan, berarti aku nggak ada gitu. Tapi aku cerita ke dia bahwa kerja tuh bukan sesuatu yang negatif loh gitu, dan nggak melulu ngasih tahu dia, oh aku kerja tuh untuk dapetin uang supaya bisa beli mainan nenek-nenek. Aku nggak pernah ngomong kayak gitu sih. Jadi aku lebih lebih ngomongin ke dia kalau kerja tuh sesuatu yang kita sukain, yang sesuatu yang kita enjoy kayak gitu. Kak, Kemudian